Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Asy-Syuhada yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Masih melanjutkan kajian kita di surah Shad. Ini saya lupa bawa kitabnya lagi. Ngapunten. Tapi singkat saya di surah Shad kemarin nggih, betul nggih? Apa? Masih Shad nggih? Belum selesai nggih. Shad. Sekarang kalau enggak salah ayat 70 atau 71 sekarang. 72 sekarang nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'il alim minasyaitonir rajim. Dari 71 mawon nggih. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. Ingatlah ketika Tuhanmu Allah berkata lil malaikati kepada para malaikat. Apa katanya? Ini sungguhnya aku khaliqun adalah zat yang menciptakan basyaron manusia, mintinin dari tanah.
Ini menggunakan kata kholiqun, kholaqo, dari kata kholaqo yang berarti menciptakan lengkap dengan ukurannya ya. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah itu terukur. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau kita mentaati ukuran yang telah Allah tetapkan, maka sehatlah kita lahir batin insyaallah. Cuman memang sering yang rusak ukuran itu kita sendiri sehingga nggak terukur. Seperti misalnya makan dan minum berlebihan atau beraktivitas berlebihan. Karena berlebihan aktivitasnya, makan minumnya, akhirnya jadi nggak terukur. Karena nggak terukur akhirnya sakit. Ini yang pernah saya ceritakan di sini bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sirah itu diceritakan pernah mendapatkan hadiah dokter dari Raja Mesir untuk merawat kesehatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi rupanya dokter itu nganggur. Karena nganggur suruh pulang sama Nabi. Karena Nabi itu orangnya sehat. Secara internal tidak pernah sakit. Kalaupun pernah sakit itu karena faktor eksternal. Nabi sakit 2 kali. Itu karena faktor eksternal, bukan faktor internal, bukan. Maksudnya diracun. Di Hudaybiyah kan Nabi diracun oleh wanita Yahudi. Sejak itu Nabi sering sakit. Terus di Uhud beliau terluka karena faktor eksternal. Kalau internalnya beliau sehat sekali. Beliau wanita Yahudi itu meracun Nabi dengan keyakinan kalau ini Nabi asli nggak akan mati oleh racun. Jadi dalam keyakinan orang Yahudi, para Nabi itu tidak akan mati oleh racun. Dan betul memang Nabi itu saat makan daging kambing yang diberi racun itu beliau tidak mati. Yang mati 2 sahabat beliau yang makan bersama beliau. Jadi ada 2 sahabat beliau makan bareng beliau, itu yang meninggal. Beliau tidak. Karena orang Yahudi punya keyakinan kalau Nabi asli nggak akan mati, diracun nggak akan mati. Dan memang Nabi nggak mati. Tapi sejak itu beliau memang sakit. Ada hadis yang menyebutkan okamakal sejak kejadian Hudaybiyah itu aku jadi sering sakit. Itu seperti itu. Tapi sebelum itu kejadiannya ya Nabi sehat banget. Sampai akhirnya disuruh pulang itu dokter itu. Terus ditanya oleh Raja Mesir, kamu kok pulang? Iya, kita di sana nganggur. Nabi Muhammad SAW orangnya sehat banget. Apa rahasia kesehatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata dokter itu, ini pernyataan dokter. Mereka itu kaum yang tidak makan kecuali lapar, dan kalau makan enggak sampai kenyang. Jadi slogannya itu nahnu qaumun la naqulu hatta najua wa idza aqalna lam nashba. Nah, itu yang sempat ramai. Itu hadisnya palsu. Memang bukan hadis. Itu perkataan dokter. Karena dia bilang itu hadisnya apa? Palsu. Memang bukan hadis itu perkataannya dokter. Cerita tentang resep sehatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut beliau, menurut sang dokter itu. Dan memang Nabi itu orangnya tidak punya jam makan. Nabi itu. Kita kalau baca sirah Nabawiyah itu, Nabi itu jam tidur punya Nabi. Tapi jam makan tidak punya Nabi, jam makannya. Kalau jam tidur punya beliau, jam tidur. Jam tidurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama setelah sholat Isya. Kalau tidak ada kepentingan dengan keluarga dan kaum muslimin. Jadi kalau nggak ada kepentingan dengan keluarga dan kaum muslimin, Nabi setelah sholat Isya tidur beliau. Itu kesaksian Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tapi ini jangan salah paham. Gara-gara hadis ini sempat ramai di salah satu masjid karena ngadunya ke saya saat itu. Kalau masjid ngajak rapat setelah Isya banyak yang nggak datang. Alasannya
ada hadis Nabi kalau setelah Isya istirahat. Ya memang sih Nabi istirahat setelah Isya, tapi kalau tidak ada kepentingan kaum muslimin, kalau tidak ada kepentingan dengan keluarga. Kalau ada kepentingan kaum muslimin, keluarga, Nabi nggak tidur. Cuman kalau nggak ada kepentingan kaum muslimin dan tidak ada kepentingan dengan keluarga, Nabi tidur sare Nabi setelah Isya. Nanti bangun itu tengah malam di surah Al-Muzammil itu Nabi bangunnya tengah malam, lewat dikit atau kurang dikit. Jadi Nabi lewat dikit atau kurang dikit tengah malam. Taruhlah misalnya tidur jam 9, 10, 11, 12. Kalau ya sekitar Nabi sekitar 3 jaman lah tidurnya kira-kira. Setelah itu beliau tahajud, sholat malam. Selesainya biasanya subuh kurang 50 ayat. Selesainya itu kadang subuh kurang berapa? 50 ayat. Ayatnya enggak panjang, enggak pendek. Itu kesaksian Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu kalau kita baca dengan murattal lancar ya, 15 menit lah sebelum subuh kira-kira. Itu selesai. Kalau Nabi boten kerso saum, biasanya Nabi tidur, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, tidur lagi. Kalau nggak kerso saum tidur. Kadang ngobrol dengan saya sambil tidur-tiduran, kadang tidur beneran, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, sambil tidur miring. Nah, terus kemudian kalau beliau kerso puasa besoknya ya beliau sahur. Nah, terus kemudian nanti tidur lagi itu sebelum zuhur, namanya qailulah. Sehingga Nabi perintahkan berqailulalah kalian, karena iblis tidak melakukan qailulah. Kalau qailulahnya Nabi itu sebelum zuhur. Jadi kalau sekarang zuhur misalnya 11.58 misalnya, pinten? 11.58 ya? Apa 12 pas? Oke pun 12. Berarti kira-kira Nabi itu qailulahnya itu setengah 12. Dan sebentar tidurnya. Qailulahnya. Ada hal yang menarik. Di Amerika itu ada lembaga namanya, nanti bisa dicek namanya, Sleep Foundation apa namanya. Jadi ya, semacam yayasan yang meneliti soal tidur. Jadi yayasan yang isinya itu para profesor, para doktor yang meriset tentang tidur. Dan menarik dalam hasil risetnya itu adalah jam-jam tidurnya Nabi itu SAW itu tidur yang sehat. Tidur yang sehat itu. Kita tahu Nabi setelah Isya tadi sampai tengah malam atau lewat dikit atau kurang dikit. Nah, itu jam kerjanya hati itu maksimal itu kalau kita istirahat pada jam-jam itu, di mana lampu gelap kan. Makanya potensi istirahat jenengan kalau mungkin pernah alami ya, tidur 4 jam sebelum jam 12 sama 4 jam setelah jam 12 tidur itu bangun pagi rasanya beda enggak? Enggak beda. Lebih terkumpul kalau kita dari awal malam tidur nggih. Ya itu yang ada Pak Dokter, saya enggak pede nerangkan. Itu jam-jam istirahat yang dimana hati itu kerjanya maksimal katanya gitu. Kalau nggak salah dari jam 11 sampai jam 1 atau berapa itu jam kerjanya itu. Katanya gitu saya. Jadi kalau kita istirahat lampu dimatikan itu maksimal daya merecovery kembali tubuh kita itu. Ya itu kata riset mereka lah, saya nggak paham. Yang kedua, tidur sebelum zuhur itu atau tidur siang, mereka simpulkan tidur siang sih. Kalau Nabi kan tidurnya sebelum zuhur. Itu mereka sampai punya fatwa, himbauan. Di Eropa, di Amerika itu dihimbau masyarakatnya untuk tidur siang walaupun hanya sekedar meletakkan kepala di atas meja. Karena ternyata itu tidur yang sangat sehat itu. Jadi itulah rahasia tidurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Nabi itu sependek yang saya tahu ya, kalau kita baca dalam sirah, Nabi itu punya jam tidur tapi tidak punya jam makan. Saya belum pernah baca jam makannya Nabi itu. Kalau jenengan monggo kalau punya hadisnya, saya belum pernah baca. Belum pernah baca Nabi makan sehari berapa kali itu, belum pernah. Jadi Nabi itu nggak punya jam makan Nabi. Tapi Nabi itu punya jam tidur Nabi. Dan itu rutin selama tidak ada kepentingan kaum muslimin dan keluarga ya, tentunya itu. Itu satu. Nah, terus kemudian makanya Nabi sangat terukur dan sangat terukur sehingga kemudian beliau sehat walafiat, masya Allah. Nah, kita kalau mentaati ukuran yang Allah tetapkan itu, ya wes insya Allah kita sehat. Cuman tadi saya ulang kan, seringkali kita yang merusak ukuran itu, makan berlebihan, beraktivitas berlebihan, kurang istirahat, belum lagi overthinking. Akhirnya jebol sana jebol sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya harus diimbangkan. Tapi dengar-dengar kata penelitiannya kan, sebab banyaknya penyakit itu karena feel and food gitu ya, kalau ngomong secara sunatullahnya. Cuman yang paling banyak itu kan gara-gara pikiran ya, bukan gara-gara makanan. Makanya pikiran itu ditenang-tenangkan. Selagi masih bisa dipikir, nggak bisa dipikir, serahkan sama yang menciptakan pikiran. Siapa? Allah. Dan memang manusia harus mengenal batas. Kalau tidak mengenal batas, nanti takutnya dia melampaui batas. Ya, kalau selagi masih bisa dipikir tidak apa-apa. Tapi kalau udah nggak bisa dipikir, serahkan kepada yang menciptakan pikiran. Yang menciptakan kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita serahkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Mungkin saya sering cerita di kajian kita bahwa ada orang yang mengatakan udah jalani aja, nggak usah dipikir. Itu saya nggak setuju itu. Kenapa? Karena perintah berpikir dalam Al-Quran itu jumlahnya hampir sama dengan perintah berzikir. Jadi kalau ada orang ngomong udah jalan aja nggak usah dipikir, itu saya nggak setuju. Kenapa? Karena perintah berpikir dalam Al-Quran jumlahnya hampir sama dengan perintah berzikir, hampir sama jumlahnya. Tapi kalau orang ngomong gini saya setuju. Udah jalannya aja nggak usah pusing. Nah saya setuju itu. Kenapa? Karena perintah pusing tidak ada dalam Al-Quran itu. Jadi kalau udah jalan aja nggak usah pusing, saya setuju kalau itu. Saya pribadi itu kalau selagi masih bisa saya pikir. Gak kena pikir, serahkan sama Allah udah. Bahkan kalau memaksa untuk overthinking itu, saya marahi diri saya dengan mengatakan, emang yang menciptakan hidup kamu itu kamu apa? Emang yang ngatur hidup kamu itu kamu apa? Saya marah gitu diri saya. Udah serahkan sama Allah. Yang ngatur hidup kamu, di sini kamu, masa depan kamu, semuanya serahkan kepada Allah. Nah, biar tidak overthinking tadi itu. Allahu Akbar. Jadi berpikir nggak perlu. Yang nggak boleh itu berlebihan dalam berpikir tadi, sampai stres itu. Allahu Akbar. Karena ulil albab yang Allah puji dalam surah Ali Imran ayat 190-191 itu adalah orang yang punya kesadaran fikir dan zikir sekaligus. Jadi orang yang punya kesadaran fikir dan zikir sekaligus. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Menurut satu riwayat pas turun ayat ini Nabi nangis. Oleh para sahabat ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda nangis?" Kata beliau, "Aukamaqal, saya takut umatku menjadi salah satunya saja. Zikir tok gak tahu mikir." Atau mikir gak tahu zikir, gak pernah zikir.
Nah, Nabi maunya Al-Quran dan Nabi maunya kita ini ya mikir, ya zikir, ya mikir. Nah, dulu Pak Habibie itu punya konsep iptek dan imtak dulu itu. Ilmu pengetahuan dan teknologi, iman dan takwa itu dulu. Pak Habibie itu punya konsep itu dulu. Allah yarham. Allahu Akbar. Inni khaliqun basyaran. Basyaran ini manusia dalam pengertian secara biologis yang ada kulitnya, ada darahnya, ada ototnya, ada dagingnya. Lebih tepatnya basyar itu kalau kita nyebut dengan istilah mubasyarah itu bersentuhan langsung kulit ketemu kulit. Jadi identik dengan kulit kata basyar itu. Nah, menariknya adalah Nabi itu diantara perannya adalah basyir, memberi berita gembira. Ada kata bisyarah, kegembiraan. Itu bertaut erat antara kulit dengan kebahagiaan itu. Jadi bahagia, basyir, bisyarah dengan basyar, basyariyah, mubasyarah yang berarti kulit itu ternyata ada keterkaitan. Apa keterkaitan antara bahagia dengan kulit? Dalam satu riset, saya lupa namanya riset siapa itu, mengatakan begini. Saya ikuti di media sosial itu. Orang itu kalau bahagia, darah saraf-saraf di darah di bawah kulit itu lancar. Makanya orang itu wajahnya kusem itu biasanya kurang bahagia biasanya. Kalau sering bahagia itu nanti saraf-saraf pembuluh darah di bawah kulit itu lancar darahnya itu. Makanya cenderung lebih cerah wajahnya nanti itu. Makanya sering bahagia. Itu menurut penjelasan itu begitu. Allah diciptakan min tin dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Faida sawaitu, maka apabila aku telah sempurnakan ia atau kejadiannya, wa nafakhtu fihi, dan aku tiupkan kepada Adam itu min ruhi, dari ruh ciptaanku, faqa'u lahu sajidin, maka tunduklah kalian dengan bersujud kepadanya. Faqa'u lahu sajidin, maksudnya disuruh hormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka fasajadal malaikatu, maka sujudlah para malaikat, kulluhum, seluruh malaikat, ajma'una, ya semuanya, sudah kullun ajma'un pula. Tidak ada satupun yang tidak sujud, karena malaikat itu tidak ada yang durhaka kepada Allah. Semua malaikat taat kepada Allah. Illa iblisa, kecuali iblis. Loh, memang iblis kan bukan malaikat. Kan pantas kalau dia enggak sujud. Ya, tapi dia sudah dimasukkan dalam rombongannya para malaikat yang harus sujud. Kenapa tidak mau sujud? Istakbaro, dia sombong, enggan, wa kana minal kafirin, dan adalah dia termasuk orang-orang yang mengingkari perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Dia sombong karena dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Jadi penyakitnya iblis itu, dia satu, dengki kepada Nabi Adam. Yang kedua, dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Yang ketiga, dia telah memungkinkan Allah salah dengan perintahnya itu. Kalau bahasa kita, apa tidak salah nih Allah, saya suruh sujud sama Adam, sementara kau ciptakan aku dari api, dia dari tanah, aku lebih baik daripada dia. Itu songongnya iblis. Udah gitu, ketika diusir dari surga, alih-alih dia taubat, dia malah demimil itu, ngomel itu, bahkan ngancem-ngancem. Ini beda dengan Nabi Adam yang berucap Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibnu Katsir menjelaskan begini, sebenarnya iblis itu salah dengan mengatakan bahwa api lebih baik daripada tanah, itu dia salah. Karena api itu, kata Ibnu Katsir, dia punya sifat inkonsisten, tidak stabil. Api itu nggak stabil, api itu. Kita kalau nyalakan api itu nggak stabil, api itu.
Kadang tahu-tahu mati, tahu-tahu nyala lagi. Nyalanya juga nggak stabil. Kalau kita yang pengalaman bikin api unggun ya, atau menyalakan lilin atau kompor, nggak stabil api itu. Terus dia nggak tahan lama juga. Sebesar-besarnya api, kalau sudah bahan bakarnya api sudah mati dia. Itu api. Jadi dia tidak tahan lama. Nah, terus beda dengan tanah. Kalau tanah itu aneka macam bentuknya. Mulai dari yang tandus, subur, tada hujan, semuanya punya fungsi tanah itu. Jadi tanah yang subur dengan aneka manfaatnya, tanah tada hujan dengan aneka manfaatnya, bahkan tanah tandus pun itu juga tetap ada manfaatnya. Semuanya ada manfaatnya tanah itu. Dan cenderung stabil tanah itu. Dan tanah itu kemanfaatannya berlangsung lama. Kita bikin batu bata untuk bangunan bisa bertahan rapat. Api mana ada yang tahan seperti itu? Tidak ada. Nah, makanya iblis telah salah mengatakan bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Itu kata Ibnu Katsir. Ya mesti salahnya juga, mau dia merasa lebih baik itu udah. Nah, berarti gini. Yang pertama, kalau dengki ya. Sebenarnya dengki itu kalau dalam Islam itu dibagi dua. Ada dengki yang namanya hasud. Ada iri itu yang namanya ghibthah. Kalau yang hasud itu dilarang dalam Islam. Tapi kalau ghibthah itu tidak apa-apa. Bedanya apa? Begini. Kalau hasud itu kita menginginkan orang lain celaka. Jadi misalnya ada orang berprestasi, Nabi Adam kan dihormati. Nah, iblis nggak terima. Dia pengennya dia yang dihormati, Nabi Adam jangan. Bahkan dia pengen Adam itu jatuh, Nabi Adam itu jatuh. Ini namanya hasud. Tidak boleh yang begini. Orang yang hasud itu seperti orang yang minum racun, tapi dia berharap orang lain yang mati. Itu hasud itu. Nah, ini nggak sehat ini. Satu. Kalau ghibthah lain. Kalau ghibthah ini fitrah ya, orang pasti punya sifat iri. Tapi kalau yang irinya ghibthah, tidak apa-apa. Contoh gini, ada orang berprestasi, kita pengen seperti dia, bahkan lebih baik dari dia. Tapi dengan catatan kita pengen dia tetap dalam kebaikannya. Nah, gitulah. Misalnya, kita lihat ada orang berprestasi dengan prestasinya yang luar biasa. Kita senang lihat teman kita berprestasi. Kita pengen dia tetap berprestasi, tapi kita pengen lebih baik dari dia. Itu konteksnya apa? Al-musabaqatu bil khair. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau begitu boleh, tidak apa-apa. Jadi kalau jenengan pengen kayak orang lain seperti itu dengan catatan bahwa kita tidak ingin dia celaka, tapi kita pengen lebih dari dia, itu monggo, tidak apa-apa. Itu satu dulu nih. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan pernyataan ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Ini sombong sudah ini. Merasa diri lebih baik dari orang lain, apalagi disertai dengan merendahkan orang lain. Yang berujung kepada batrul haq, menolak kebenaran. Nah, mental seperti ini di masa Nabi itu dimiliki oleh seseorang yang bernama Dzul Khuwaisir. Dzul Khuwaisirah ini embrionya Khawarij. Khawarij ini kelompok yang seringkali merasa dirinya itu lebih baik daripada muslimin yang lain, bahkan tidak segan mengkafirkan orang di luar kelompoknya, terutama pelaku dosa besar menurut dia. Makanya ini dikenal dengan nama kelompok takfiri itu. Itu tokoh utamanya di masa Nabi, namanya Dzul Khuwaisirah namanya. Dzul Khuwaisirah itu pernah ditanya oleh Nabi terkait dengan isi hatinya, Ukamakal, dia mengatakan, ya perasaan saya adalah orang yang paling baik. Saya adalah orang yang lebih baik daripada yang lain. Nah, ini karakter syaitoniyah namanya. Nah, jangan sampai kita punya karakter seperti itu, merasa diri lebih baik daripada yang lain. Makanya dalam Islam ada pelajaran namanya tawadhu. Apa tawadhu itu?
rendah hati. Apa arti rendah hati itu? Kalau kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, rendah hati itu adalah ketika engkau keluar rumah, engkau tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Itu namanya tawadhu. Kalau kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ini adalah dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab tentang tawadhu. Tawadhu itu adalah kebersediaan mendengarkan nasihat walaupun dari anak kecil. Nah itu. Ini kan tidak mudah. Itu iblis gagal dengan junioritas itu. Nggak sanggup dia. Nah, kalau kita sanggup, insya Allah kita termasuk orang yang tawadhu tadi itu, rendah hati itu. Rendah hati. Jadi rendah hati itu kita jaga hati kita jangan sampai merasa lebih baik daripada orang lain. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Kalau hati kita terbesit pernyataan dalam hati bahwa kita lebih baik daripada orang lain, maka itu kesombongan dan itu penyakit, patut diobati itu. Taruhlah misalnya di depan kita pelaku maksiat. Taruhlah di depan kita adalah pelaku maksiat. Maka maksiatnya wajib kita benci maksiatnya. Maksiatnya wajib kita benci maksiatnya. Tapi orangnya itulah dakwah kita. Karena kita tidak tahu ujung cerita kita dan dia. Kita tidak tahu ujung cerita kehidupan kita dan dia. Kita tidak tahu. Karena saya khawatir kalau kita fokus pada menghina orangnya, bukan menghina kelakuannya, ngerinya nanti itu kembali ke kita. Bisa tukar posisi itu nanti. Naudzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya hati-hati. Hati-hati. Omong saomong kudu hati-hati. Khawatirnya nanti kembali ke kita sendiri. Semoten nggih. Jadi jangan sampai punya sifat seperti yang iblis punya, yaitu merasa dia lebih baik daripada orang lain. Di masa Nabi sudah ada embrionya itu. Orangnya namanya Dzul Khuwaisirah namanya. Hadisnya Sahih Muslim di antaranya. Itu yang menjadi embrionya kelompok namanya Khawarij yang populer dengan istilah takfiri, kelompok takfir yang gampang mengkafirkan orang. Di luar kelompoknya terutama yang dia anggap melakukan dosa besar menurut dia. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal alin. Allah berfirman, wahai iblis, ya iblis, wahai iblis, ma mana'aka, apakah yang mencegah kamu antas sudah untuk sujud lima khalaqtu biyadai, terhadap makhluk atau Adam yang telah kuciptakan dengan tanganku sendiri atau dengan kekuasaanku sendiri. Astakbarta am kunta minal alin, apakah kamu sombong atau enggan, atau am kunta minal alin, atau kamu merasa termasuk golongan orang yang lebih tinggi. Kenapa kamu enggak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan secara langsung itu? Itu Nabi Adam alaihissalam. Qala, iblis berkata, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia ya Allah. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan ia dari tanah. Kalau kata Ibnu Katsir, iblis sudah salah di sini. Karena ternyata tanah itu justru lebih baik daripada api. Tadi dikatakan api itu inkonsisten, tidak konsisten api itu. Dan api itu enggak tahan lama. Tapi kalau tanah itu konsisten. Dan tanah itu manfaatnya berlangsung lama. Dengan aneka jenis tanah yang macam-macam itu semua ada manfaatnya. Di daerah Lamongan itu tanahnya tak ada hujan, sehingga orang bikin tambak itu nggak usah repot-repot, karena air itu nggak gampang diserap oleh tanah. Itu cocok untuk tambak daerah Lamongan. Ada tanah yang subur. Tanah di Lumajang di tempat saya itu termasuk yang subur. Nanam apa saja tumbuh itu insya Allah.
dan tidak ada musimnya itu. Kan kadang ada orang musim jagung, musim kedelai. Di kampung saya itu nggak ada musimnya. Mau nanam apa aja bisa. Nanam jagung tiap bulan juga bisa. Maksudnya di bulan apa aja. Mau nanam padi bisa, mau nanam subur tanahnya, masya Allah. Terus ada tanah yang tandus. Tanah tandus pun ternyata juga ada fungsinya juga untuk jenis tanaman tertentu. Kalau pengalaman saya, karena ada sawahnya kakek itu dulu tandus, ditanemin tebu nggak salah itu, tanamin tebu. Padang berbatu di Mekah itu cocoknya ya tanaman kurma. Pokoknya bermanfaat semua, nggak ada tanah itu bermanfaat semua. Dengan aneka variasinya itu bermanfaat semua dan tahan lama. Beda sama api nggak tahan lama. Nah, makanya saya ulang tadi itu salah iblis ketika dia mengatakan bahwa api lebih baik daripada tanah. Apalagi dalam unsur penciptaan manusia ternyata nanti ada unsur tanahnya, ada unsur apinya, ada unsur udaranya, ada unsur airnya itu. Dan air itu musuhnya api. Karena kalau ada api kena air mati. Itu seperti itu. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Kata Allah, keluar kamu dari surga maka sungguhnya engkau termasuk yang terkutuk. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Sungguhnya atasmu laknatku hingga hari kiamat. Qala iblis berkata, Rabbi wahai Rabbku fa anzirni, tangguhkanlah aku ila yaumi yub'atsun, hingga hari kebangkitan. Qala Allah berfirman, fa innaka minal munzarin, ya kamu termasuk yang diberi tangguh sampai hari kiamat, ila yaumil waqtil maklum, hingga pada waktu yang diketahui yaitu ditentukan yaitu hari kiamat. Qala iblis berkata, fa bi'izzatika, maka demi keagunganmu la aghyannahum ajma'in, sungguh aku akan menyesatkan mereka, Adam dan keturunannya seluruhnya. Loh kan Nabi Adam baru satu orang, kenapa iblis nyebut aku akan sesatkan Adam, mereka, pakai mereka, padahal kan Nabi Adam baru satu orang. Tapi iblis mengatakan aku akan sesatkan mereka. Gimana menjelaskannya? Saya baca dalam kumpulan Sahih Hadis Qudsi. Nabi Adam itu ketika diciptakan, baru diciptakan oleh Allah itu, ditampakkan kepada Nabi Adam seluruh arwah keturunannya di hadapan beliau seperti gerombolan semut. Jadi kita ini sebagai roh itu seusia sebenarnya. Nanti bisa dicek dalam kumpulan Sahih Hadis Qudsi. Ada juga dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, ada juga dalam kitab Ar-Ruhul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Jadi kita ini sebagai roh itu seusia sebenarnya kita ini. Jadi Mas Ahmad sama Allah dan Pak Sardi itu seusia sebenarnya, rohnya tapi. Pas di alam azali Allah casting kan. Udah Sardi keluar duluan jadi orang tuanya Ahmad nanti. Jadi kita ini hasil casting. Tapi jangan songong nanti ketemu sama orang tua, Pak, kita hasil casting, Pak. Jadi sebagai roh kita seusia, sebagai roh. Nah, sebagai raga usia kita variatif, sesuai dengan kapan kita dilahirkan atas perintah Allah. Nah, itu yang saya pernah cerita di sini ketika Nabi Adam menyaksikan seluruh makhluk, seluruh keturunannya itu. Nabi Adam tertarik dengan Nabi Daud alaihissalam. Saya ulang nanti. Cerita saya bisa dicek dalam kumpulan Sahih Hadits Qudsi. Kalau jangan punya bukunya, ada dalam kumpulan Sahih Hadits Qudsi. Kata Nabi Adam, ini bagus anak ini. Siapa namanya Allah? Itu Daud. Bagus ya, iya bagus kata Allah. Dia tapi umurnya pendek kata Allah. Umurnya cuma 40 tahun. Kata Nabi Adam, boleh enggak ya Allah saya sumbang pakai umur saya? Karena beliau umurnya berapa? 1000 tahun. Yes, boleh kata Allah, disumbang 60 tahun. Akhirnya usia Nabi Daud itu genap 100 tahun. Disumbang pakai umurnya Nabi Adam berapa? 60 tahun. Ini hadisnya sahih. Ada dalam kumpulan Sahih Hadits Qudsi, bukan hurafat, bukan takhayul, bukan hurafat. Hadisnya sahih. Atau kama qala.
Makanya di dalam hadis itu ceritakan Nabi Adam itu ketika usianya 1000 tahun kurang 60 tahun kedatangan malaikat maut. Kata Nabi Adam, kok wis teko jak? Kok udah datang wong masih kurang 60 tahun. Kata malaikat maut, panjenengan supe nggih, Anda lupa ya? Lupa apa? Yang 60 tahun usia Anda sudah ada sumbangkan kepada Nabi Daud. Oh, iya lali aku. Nah, itu awal mula manusia lupa ya. Akhirnya Nabi Adam wafat di usia 1000 tahun kurang 60 tahun. Itu versi riwayat yang ada dalam Quran Sahih Hadits Qudsi. Makanya iblis melihat itu. Nah, dia mengatakan pokoknya saya akan sesatkan Adam dan anak cucunya semuanya itu. Karena saat itu iblis melihat ruhnya anak cucunya Nabi Adam. Makanya iblis itu dia punya kemampuan mengetahui kapan orang akan meninggal. Walaupun ajal tetap rahasia Allah. Sehingga dalam kumpulan hadis, dalam hadis sahih dari Siti Aisyah radhiyallahu anha ada dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi itu, kalau ada orang akan meninggal, itu iblis tahu dan dia akan mengerahkan pasukannya dari bangsa jin untuk menggoda orang yang akan mati itu supaya berpaling dari la ilaha illallah. Itu hadisnya sahih dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau ada orang mau meninggal, itu iblis tahu. Maka dia akan kerahkan pasukannya dari bangsa jin untuk memalingkan orang itu dari la ilaha illallah. Apa yang terjadi kemudian? Makanya Allah kasih kita bekal, Pak. Allah kasih kita bekal supaya nanti iblis dan pasukan dari bangsa jin tidak bisa mendatangi kita saat kita mati. Apa bekalnya? Doa yang Allah ajarkan di surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Karena 99 sampai dengan 100 Allah cerita tentang kematian itu. Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100 itu tentang kematian. Sebelum itu 97-98 Allah ajari kita doa, Pak. Apa doanya? Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Intinya satu, kita berlindung kepada Allah dari godaan setan dan jangan sampai setan bisa mendatangi kita. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu penting doa ini kita baca, Pak. Sampai Allah ajarkan berarti penting doa ini. Jangan sampai setan bisa mendatangi kita terutama saat kita mati, Pak. Allahu Akbar. Nah, kapan dibacanya bebas. Cuma kalau saya baca pagi dan petang supaya nggak lupa gitu aja. Nah, kapan aja dibacanya bebas. Pun. Ini ancamannya iblis kepada Nabi Adam. Nanti iblis dari bangsa jin, iblis dan bangsa jin pun sama. Bangsa jin itu kan saya sering cerita di sini bahwa semua kita kan ada setan dari bangsa jin yang menggoda kita kerjaannya. Korin kalau kemarin kita bahas ya. Nah itu sebagian mereka kadang nggak selesai dendamnya kepada kita, itu ke anak turun kita kadang, Pak. Makanya pengalamannya pakar-pakar ruqyah kan sering berhadapan dengan jin itu. Itu kadang beliau nggak kena efek dari ruqyah itu, yang kena itu kadang istrinya, anaknya. Kadang kalau karena anak istrinya kuat zikirnya nanti generasi cucu yang kena, Pak. Tahu kenapa? Karena umur manusia tidak sepanjang umur jin. Bapaknya udah mati manusia, anaknya udah mati, cucunya sementara bangsa jin yang dendam sama si bapaknya tadi itu masih hidup sampai generasi cucu dari sang manusia tadi. Nah, makanya ibunya Siti Maryam itu mengajarkan doa juga, yang doa itu penting kita baca untuk anak cucu kita, Pak. Apa doanya? Inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Inni u'iduha bika wa dzurriyyataha
minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku mohonkan kepadamu perlindungan untuk Maryam, anak perempuanku ini, dan keturunannya dari setan yang terkutuk. Itu kalau anak kita perempuan tinggal kopas ayat itu aja. Inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kalau anak kita laki-laki, inni u'iduhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Kalau anak kita laki perempuan banyak, inni u'iduhum bika wa dzurriyyatahum minasyaitonir rajim. Kalau dua anak, inni u'iduhuma bika wa dzurriyyatahuma minasyaitonir rajim. Kalau bingung pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, aku mohonkan kepadamu untuk anakku dan keturunannya agar selamat dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ngoten mawon nggih. Nah, kula karena anaknya banyak, ini u'iduhum bika wa dzurriyyatahum minasyaitonir rajim. Itu penting doa-doa itu. Karena rumusnya kemarin kan, kita ini bisa menang menghadapi setan dari bangsa jin karena pertolongan Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita nggak akan menang lawan setan dari bangsa jin. Hitung-hitungannya gimana? Dia lebih senior dari kita. Ibarat anak SD ngelawan Jet Li kan? Kita ini anak SD ngelawan Jet Li. Udah gitu mata kita ditutup lagi karena di surah Al-A'raf ayat 27 dia bisa melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Jadi kalau pakai matematika kita berhadapan dengan setan bangsa jin, kita nggak akan menang sebenarnya, kecuali dapat pertolongan dari Allah. Makanya kita harus belajar berlindung kepada Allah dengan aneka isti'adzah yang Allah ajarkan, mulai dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai tadi diantaranya Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ini u'iduhu kalau anak kita laki-laki, kalau perempuan ini u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu doanya Hanna, ibunda Siti Maryam alaihissalam, istrinya Imran alaihissalam, Hanna alaihissalam. Allahu akbar. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang hatinya dibuat ikhlas. Mukhlasin itu orang-orang yang dibuat ikhlas oleh Allah, atau di antara hamba-hamba Allah yang terpilih. Nah, kalau secara bahasa mukhlas itu orang-orang yang hatinya dibuat ikhlas oleh Allah, karena dipilih oleh Allah untuk dibuat hatinya apa? Ikhlas. Bersyukurlah kepada Allah kalau kita ini orangnya mudah ikhlas. Semoga kita termasuk minal mukhlasin. Amin. Insyaallah, mudah-mudahan. Qala fal haqqu wal haqqu aqul. Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. La'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Sungguh akan aku penuhi jahannam itu minka darimu, wa mimman tabi'aka dan dari orang-orang yang mengikutimu, minhum di antara mereka ajma'in seluruhnya. Pokoknya kalau ngikut setan dipastikan masuk neraka. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh, monggo silakan. Monggo Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan mengulas cerita tentang Nabi Adam dan setan atau iblis yang bermasalah kemudian diturunkan ke bumi. Yang ingin saya tanyakan, keberadaan bumi itu sebelum Nabi Adam itu sudah ada atau belum? Karena kalau keberadaan bumi dunia itu sudah ada atau belum ketika Nabi Adam belum diturunkan. Dan kalau kita cerita dan sebagainya yang biasa yang mengikuti bahwa dahulunya itu ada makhluk atau binatang-binatang berbakala atau apa itu di zaman Nabi Adam. Kemudian ada orang yang berpendapat ahli filsafat kayak Adam Smith bahwa jika
bukan istilahnya manusia. Mungkin mereka sebagai apa, sains itu dianggap bahwa cikal bakal manusia itu seperti yang penjelasan apa? Ya, baik. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan, bumi sudah ada. Karena sebelum Nabi Adam sudah Allah ciptakan khalifah. Khalifah di bumi dari kalangan Banul Jan, anak turunnya bangsa jin. Karena mereka hanya berbuat kerusakan saja, akhirnya diusir ke dimensi lain sampai sekarang. Tapi masih tinggal di bumi. Itu Banul Jan. Nah, iblis itu minal jin, dari bangsa jin, cuman dia soleh. Ibadah ribuan tahun sampai tembus langit sampai menjadi guru para malaikat, hingga dia berada di surga sebagai guru para malaikat. Cuman karena dia belum mati, dia tetap diuji. Salah satu ujian untuk iblis adalah diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Nah, fenomena tentang dinosaurus, Jurassic dan macam-macam, yang nggak tahu, saya nggak paham lah itu kapan? Kalau merujuk pada usia manusia modern yang kira-kira sekitar 50 ribuan tahun yang lalu, ya berarti itu jauh sebelum Nabi Adam, Mbak. Kejadian Jurassic Park dan macam-macam itu apa yang dinosaurus itu berarti jauh sebelum Nabi Adam berarti. Karena Nabi Adam itu periodenya kan periode manusia modern, bukan manusia yang purba itu, tapi periode manusia modern. Kalau mengenai teorinya Darwin itu, saya kurang paham, selain dari begini, sependek yang saya pernah baca, saya bukan ahlinya ya. Darwin itu pernah mengatakan begini, teori evolusi Darwin itu kan oleh Darwin diakui masih cacat. Ada satu pembuktian yang belum bisa dia buktikan sampai dia mati. Kalau itu terbukti, maka benar teori Darwin itu. Teori evolusi itu benar, kata Darwin. Tapi kan tidak ketemu, Pak. Ada satu rangkaian tahapan yang nggak ketemu. Ya, kalau ini ketemu, benerlah teori Darwin itu. Kata Darwin sendiri itu gitu. Jadi Darwin mengakui bahwa teori dia itu cacat. Nah, belakangan juga ada para peneliti kan yang mencoba meneliti penelitiannya Darwin yang disinyalir kan mengandung kebohongan itu. Ya, wallahu a'lam, saya nggak paham lah itu. Tapi karena kita orang yang beriman, maka basis keyakinan kita adalah wahyu. Jadi kalau kita pakai iman, ya kita ini keturunan Nabi Adam, bukan keturunan monyet. Tapi kalau ada yang mau maksa keturunan monyet, ya silakan aja dengan segala konsekuensinya gitu. Jadi wallahu a'lam bishawab. Kalau kita karena kita beriman, ya yang kita yakini kita keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nah, adapun kemudian nun sewu, ada manusia sebelum itu yang notabene tidak bisa disebut sebagai manusia. Karena gini, manusia yang istilah manusia purba itu kan tidak bisa diklasifikasikan sebagai manusia karena tempurung otaknya terlalu kecil sehingga dia tidak punya peradaban sebagaimana manusia modern. Tempurung otak manusia modern itu ditemukan tertua itu kalau nggak salah usianya 50.000 tahun kalau saya nggak salah ya itu. Jadi kalau yang itu kan jutaan tahun yang lalu atau apa, ya itu kemungkinan memang spesies yang lain, bukan karena dia tidak bisa diklasifikasikan sebagai manusia modern, tidak bisa. Karena tempurung otaknya terlalu kecil, tidak punya peradaban sebagaimana manusia modern gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti detailnya pakar-pakar yang bisa bicara, saya enggak. Tapi saya ulang, karena kita ngaji pakai iman, jadi keyakinan kita keturunan Nabi Adam alaihissalam. Terus apa lagi tadi, Pak? Itu aja tadi. Oke. Oke, monggo. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ini yang soal khawarij. Sudah beberapa kali baca siaga ini. Katanya mereka itu ibadahnya bikin kita minder. Betul. Tidak hanya kita minder, sekelas sahabat pun minder. Yang ini ibadahnya itu kemana gitu? Iya. Harusnya ibadah kita buat nanti ya rahmat. Katanya sih sampai kromo aja, saya nggak ngerti sampai kromo itu gimana. Dan kan mungkin jumlah tilawat itu banyak dari kita, puasa juga lalu banyak
Ya. Stoknya buat kita jaga-jaga juga ya sampai karena kan serem juga ya kalau suka membunuh orang nggak sejalan. Baik. Terus yang kedua ini pengen lihat itu karena saya belum dapat bacaan. Anak Nabi Adam itu sebenarnya berapa gitu? Karena kalau kita kan mobil sama Habil, anak Nabi dibunuh berarti kita anaknya mobil kan berarti. Bunuh berarti kita. Nah itu mungkin yang belum dapat yang kedua. Mungkin itu aja. Bagus. Dalam hadis Sahih Muslim tentang Dzul Khuwaisirah itu, ketika Dzul Khuwaisirah secara songong dia mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adillah engkau wahai Muhammad, atau ittaqillaha, bertakwalah engkau wahai Muhammad. Itu kan Khalid bin Walid radhiyallahu an, termasuk Sayyidina Umar radhiyallahu an tuh minta izin untuk memenggal kepalanya Dzul Khuwaisirah. Kata Nabi tidak usah. Orangnya pergi, kata Nabi tidak usah. Kata beliau kepada para sahabat, ini ngomongnya kepada para sahabat, bukan kepada kita ini, kepada para sahabat. Nanti kalau kalian diberi umur panjang oleh Allah, au kama qala, kalian akan melihat orang seperti dia, kata Nabi. Yang kalau kalian lihat salat kalian, yang kalau kalian lihat salat mereka, salat kalian rasanya enggak ada apa-apanya. Jadi kita ini kalau lihat salatnya orang Khawarij, salat kita rasanya enggak ada apa-apanya. Itu sekelas sahabat aja Allah bilang, Nabi bilang seperti itu. Bagaimana kita ya? Sahabat aja kan dibilang gitu oleh Nabi. Kalau kalian lihat bacaan Al-Quran mereka, bacaan Al-Quran kalian rasanya nggak ada apa-apanya. Saking hebatnya mereka dalam masalah ibadah, sholat terutama, saking hebatnya mereka dalam masalah tilawah Al-Quran. Sampai-sampai sekelas para sahabat kata Nabi, kalian rasanya nggak ada apa-apanya. Tapi semua itu tidak pernah melampaui kerongkongannya. Jadi mereka sibuk dengan menata fisik, tapi lupa menata batin. Jadi kalau ngomong sholat, sibuk dengan syarat rukunnya sholat terkait dengan gerakan fisik, tapi lupa menata keikhlasan dan kekhusyuan dalam sholat. Kalau Al-Quran sibuk dengan bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tapi lupa menghayatinya. Saya ulang, bukan berarti tidak penting syarat rukunnya sholat, itu sangat penting. Bukan tidak penting membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tajwid itu sangat penting. Tapi mengabaikan roh sehingga tidak kita libatkan dalam membaca Al-Quran dan sholat, itu yang menyebabkan apa yang dikerjakan oleh mereka itu tidak pernah melampaui kerongkongan mereka. Sehingga Nabi katakan, mereka telah lepas dari agama ini seperti anak panah lepas dari busurnya. Itu kalimatnya begitu. Nah, inilah kemudian yang menarik ya. Selang berapa tahun kemudian, di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, apa yang Nabi sabdakan itu terjadi betul. Dan rata-rata mereka adalah anak turun biologis atau ideologis dari Dzul Khuwaisirah ini, yang menjelma menjadi kelompok namanya Khawarij yang berhadapan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan sekaligus Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an. Karena Khawarij ini memusuhi dua-duanya, Khawarij ini. Dan mereka di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, berdasarkan hadis An-Nasai yang saya baca, ada 6.000 orang. Kelompok ini ada sekitar 6.000 orang. Ada kejadian menarik. Ini versi riwayat An-Nasai yang saya baca ya, seingat saya. Itu ketika khalifahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma minta izin untuk mendebat kelompok Khawarij yang jumlahnya ada sekitar 6.000 orang itu. Kata Sayyidina Ali, saya mengkhawatirkan keselamatan Anda, janganlah. Kata Ibnu Abbas, tidak usah khawatir, saya tidak pernah punya masalah dengan mereka, jadi insya Allah saya aman, kata Ibnu Abbas. Karena maksa diizinkan oleh Sayyidina Ali, Ibnu Abbas untuk berdebat melawan orang-orang Khawarij, 1 lawan 6.000.